Apa perbedaannya sabar dan ikhlas? Dua-duanya sama menerima. Dalam hal apa aku harus sabar, dalam hal apa aku harus ikhlas. Nah, itu harus jelas. Jadi otak kita tuh bisa mencerna, sahabat-sahabat Siga. Jadi buku ini salam jiwa suci, ketemu lagi dengan Mister Siga di acara Siga TV. Di acara ini kita masih membahas tentang dua buah buku, yaitu tentang buku Sinar Suci Alam dan Mutiara Suci Alam. Karena di dalam buku ini akan mengangkat 4 hal bagian, yaitu tentang bagaimana berkelakuan baik, bagaimana bermartabat, bagaimana berakhlak, dan bagaimana berderajat. Nah, itu sahabat-sahabat Siga, Mister Siga tidak lupa ingin menyapa dulu sahabat-sahabat Siga yang dimanapun Anda berada saat ini yang menyaksikan acara ini. Nah, ini jadi ini bukunya, contoh bukunya ini. Jadi di sini merevolusi 4 bagian yang telah Mister Siga sebutkan tadi, bukan hanya sekadar revolusi akhlak. Jadi kawan-kawan semuanya bisa mengerti. Jadi buku ini tidak untuk semua, tidak satu untuk kalangan agama saja. Jadi untuk kalangan agama manapun yang ingin berkelakuan baik bisa di sini belajar dalam buku ini. Tertulis dalam bahasa Indonesia saja. Jadi tidak ada bahasa-bahasa yang lain. Bahasa Indonesia aja kita menulisnya. Jadi kita lebih mengenal. Jadi sahabat Siga, kita sudah membahas tentang 7 derajat, dari mana buku ini diambil, di idenya atau asal muasalnya dari 7 derajat. Nah, 7 derajat sudah Mister Siga jelaskan di konten-konten sebelumnya. Jadi ini kita akan bagian awalnya. Nah, ini kita akan memasuki di bagian dalam apa saja bagian-bagian hal-hal penting yang ingin dikenalkan oleh buku ini. Jadi supaya benar-benar sahabat-sahabat Siga tahu apa isi tentang buku ini. Nah, itu dibutuhkan nggak untuk kehidupan aku. Nah, kalau memang dibutuhkan dan perlu dan kepengen tahu tentang isinya, bisa nanti miliki buku ini. Nah, Mister Siga ingin menyapa dulu sekali lagi, salam jiwa suci. Moga-moga semua sahabat-sahabat Siga selalu dapat ketenangan hati, ketenangan jiwa, ketenangan pikiran. Mudah-mudahan bisa menjalani kehidupan ini dengan pikiran dan pemahaman yang luas. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dijauhkan dari segala mara bahaya, musibah dan bala. Mudah-mudahan didapatkan dengan kebaikan dan barokah. Amin. Nah, itu. Jadi isi bagian buku ini memang secara mendetailnya nanti sahabat-sahabat Siga bisa membaca buku ini, bisa miliki buku ini. Nah, isi poin-poinnya Mister Siga coba sampaikan. Jadi di 7 derajat ini kita akan berbicara masuk ke tahap bagaimana berkelakuan baik. Nah, karena mungkin kita itu sahabat-sahabat Siga mempunyai latar belakang atau latar belakang pergaulan kita, atau lingkungan kita, atau kehidupan kita, atau pengetahuan kita yang kurang bagus, jadi ingin berubah menjadi baik. Bagaimana caranya? Nah, bagaimana buku ini menawarkan cara, ada 7 kelas. Nah, 7 kelas bagian yang ditawarkan oleh buku ini untuk kita bisa latih dan kita pelajari, dan itu nanti mungkin ada penilaiannya juga, ada lembar penilaian nanti. Kalau memang dibutuhkan dan diperlukan sahabat-sahabat Siga setelah memiliki buku ini kepengen melatih itu, nanti Siga TV atau tim kru Siga TV akan membantu memberikan kertas semacam absen penilaian kita melaksanakan ini. Jadi ini ada 7 bagian kelas. Kelas 1 di buku ini akan mengangkat pelatihan tentang sabar ikhlas. Nah, itu. Jadi sahabat-sahabat Siga, kita benar-benar membagi bagian-bagian yang kalimat atau kata, yang ini utama kata, yang benar-benar kita bagi supaya kita itu tidak menjadi satu dengan kata-kata yang lain artinya. Nah, itu. Jadi benar-benar kita jelaskan secara mendetail supaya bisa dilatih dan melakukan satu penilaian. Dan mudah-mudahan setelah tahu tentang ini, otak kita tuh lebih mencerna yang namanya sabar apa, yang namanya ikhlas apa, itu di bagian kelas 1. Di bagian kelas 2 itu yang namanya was-was, yang namanya prasangka ada juga. Di bagian kelas 3 ada yang namanya syukur. Di bagian kelas 4 ada yang namanya jujur. Ada yang kelas 5 sederhana, kelas 6
suara dan perilaku emas kelas 7 berpendirian. Jadi ada 7 kelas total yang dilatih. Nah, untuk melatihnya itu biasanya kita seperti yang saya ceritakan, buku ini diselesaikan selama hampir 10 tahun itu kita melakukan pelatihan dulu untuk diri kami masing-masing. Memang sampai saat ini tidak ada yang sempurna setiap manusia untuk memiliki rasa sabar, rasa ikhlas, tapi minimal kita ada pelatihannya. Minimal kita tahu tingkat kesabaran kita sudah mencapai level mana, atau kekuatan sabar kita, kekuatan ikhlas. Nah, itu sahabat-sahabat Siga. Jadi Mr. Siga akan membahas tentang kelas 1 dulu. Jadi di kelas 1 ini kita akan melatih itu yang namanya sabar dan ikhlas tadi. Tapi sabar dan ikhlas itu kita bagi 2. Jadi ada sabar, ada ikhlas kan kalimatnya. Cuman selama ini ketika umumnya ini ya sahabat-sahabat Siga, selama ini mungkin orang tua kita atau guru-guru kita menjelaskan kalau kita kena musibah yang sabar ya, yang ikhlas ya. Nah, otak kita bingung harus sabar apa harus ikhlas. Apa perbedaannya sabar dan ikhlas? Dua-duanya sama menerima. Dalam hal apa aku harus sabar, dalam hal apa aku harus ikhlas. Nah, itu harus jelas. Jadi otak kita tuh bisa mencerna sahabat-sahabat Siga. Jadi buku ini benar-benar ingin menjelaskan supaya otak kita tuh jangan sampai salah tangkap dalam mengartikan sabar dan ikhlas. Dan yang harus sabar aku di bidang apa, kejadiannya apa. Di bidang ikhlas itu kejadiannya apa. Nah, itu. Jadi sabar itu kemampuan kita menerima, jangan juga kita diam diri. Ikhlas itu kemampuan kita menerima, tetap kita yang namanya melakukan ikhtiar atau mencari solusi. Jangan berdiam diri. Kalau berdiam diri, kecandungannya atau usahanya itu kecil banget. Itu kecandungannya sudah mengarah ke pasrah. Sedangkan kita masih punya kemampuan untuk memperbaiki keadaan. Nah, itu. Jadi untuk sabar, sahabat-sahabat Siga, ini kita dalam buku Sinar Suci Alam dan Mutiara Suci Alam ini kita akan membagikan, kalau untuk sabar dulu nih ya. Kalau sabar ini sahabat-sahabat Siga, itu kita khususkan untuk ujian yang datang dari luar ke kita. Nah, kita perisainya sabar. Nah, ini jadi kita nih benar-benar menggunakan perasaan dan pemikiran untuk melatih sabar ini. Karena ke depan nanti ada yang namanya batin roh, ada penjelasan dari buku ini. Ada yang namanya pemikiran juga ada. Tapi ini kita mengendayakan 2 itu untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Sabar itu mendayakan antara perasaan dan pikiran. Jadi sabar itu menerima serangan-serangan dari luar. Seperti kita dihina orang, dicemooh orang, direndahkan orang, atau mendengar kabar-kabar yang kurang bagus, atau apapun yang namanya sesuatu itu yang datangnya dari luar. Nah, itu ada badai, ada kita mau jalan ada angin topan, atau ada apapun yang sifatnya dari luar yang menyerang ke tubuh kita yang tidak melukai secara fisik atau secara fisik lah, pada intinya tidak begitu melukai secara fisik, tapi membuat kita tidak nyaman dan jadi pemikiran. Nah, itu harus sabar. Nanti banyak penjelasan-penjelasan yang terkait tentang sabar, tapi intinya sahabat-sahabat Siga bisa mengerti ya sabar itu. Jadi segala sesuatu kejadian banyak lah. Anak ada masalah, suami ada masalah, istri ada masalah, orang tua ada masalah, masalah di kerjaan, dihina teman sepekerjaan, masalah anak buah, masalah atasan, ditekan atasan, pekerjaan yang menumpuk, tuh yang dari luar semuanya. Umpama kita di kampus dimarahi dosen, atau dosen juga mendapatkan siswa-siswa yang tidak menurut, atau kita di sekolah dihina, dibully kawan-kawan, dimarahi guru dan lain sebagainya. Apapun itu yang datangnya dari luar, baik sifatnya kejadian apapun yang menyerang kita, yang membuat kita itu tidak nyaman, itu harus sabar menghadapinya. Nah, itu yang didefinisi sabar. Banyak hal-hal yang lain lagi yang sesuatu yang datangnya dari luar. Jadi nanti sahabat Siga bisa di bukunya tuh bisa memperjelas lagi apapun itu kejadiannya, banyak variatif kejadiannya. Mungkin 1, 2, 100, 1000, 10.000 kejadian yang datangnya dari luar. Banyaklah melihat pemandangan yang tidak enak, melihat makhluk halus yang mengerikan, yang membuat kita tuh kada tenang dan gelisah, apa segala macam itu yang membuat kita tidak sabar, panik dan lain sebagainya. Intinya serangan dari luar, sahabat-sahabat Siga. Bisa dimengerti kan? Nah, itu yang tidak melukai hampir secara fisik. Nah, tuh, jadi di kelas 1 itu akan melatih itu.
Jadi selama 23 hari nanti akan berlatih, ada nanti panduan latihannya atau semacam rapot, semacam absennya untuk kawan-kawan berlatih. Tapi paling tidak mengenali dulu buku itu. Kalau kepengen latihan nanti khusus bisa menghubungi tim-tim atau kru-kru kami atau orang-orang yang mengerti tentang buku ini. Ada nanti kami rekomendasikan harus belajar. Kalau kepengen melatih itu ada yang memimpin pelatihan tentang buku itu, Sabar Ikhlas tadi. Nah itu. Nah sahabat-sahabat Siga, kita bergerak lagi masih di area kelas 1. Itu kita mengenali yang namanya ikhlas. Nah kami mendefinisikan ikhlas itu ke arah yang lebih ke dalam, seperti kita ada penyakit, nah itu sakit hati yang mendalam, nah atau kita ada jantung, penyakit paru-paru, penyakit macam-macam lah di dalam tubuh kita yang hanya kita yang tahu dan merasakan itu, sampai yang luka fisik yang ada di tubuh kita itu, mungkin kita luka atau apa, itu arahnya ikhlas. Kami menaruhnya ke lebih dalam, ke individu, ke dalamnya, ke fisiknya. Nah bukan ke pemikiran dan perasaannya, atau yang lebih dalam lagi lah intinya, penyakit lah. Kalau kita punya penyakit stroke menahun, nah itu harus ikhlas. Sabar kami taruh di luar urusan luar, ini harus levelnya ikhlas. Atau kita punya penyakit gula yang harus kita makan, itu harus hati-hati dalam waktu yang sangat panjang. Atau kita ada penyakit saraf terjepit, nah itu sakitnya luar biasa, jadi itu harus ikhlas. Jadi kita menaruhnya ikhlas. Nah di situ ada ketentuan nanti ikhlas itu kita jangan galaunya itu jangan terlalu lama. Mungkin ada yang perhitungan 0 menit, 3 menit atau 5 menit, nanti ada panduannya 10 menit, supaya kita jangan membatin. Nanti kalau kita terlalu membatin dengan keadaan penyakit kita tidak ikhlas menerima, malah penyakit lain akan muncul. Semangat kita pengen berobat itu melemah. Nah itu di buku ini akan dijelaskan tentang ikhlas itu. Jadi ikhlas itu intinya adalah serangan yang sudah di fisik kita bentuknya. Nah jadi sahabat-sahabat Siga dimanapun Anda berada saat ini, jadi ngerti ini yang ikhlas ini di mana, yang sabar ini di mana. Jadi kita tahu penempatannya. Jadi otak kita tuh lebih bisa mencerna kata. Nah itu yang selama ini kan antara ikhlas dan sabar kadang jadi satu. Kita tidak punya uang, sabar ya. Nah, kalau masalah tidak punya uang, kami menaruhnya di syukur karena sifatnya benda. Masalah tidak punya beras, sabar ya, ikhlas ya, syukuri apa yang ada ya. Nah itu jadi satu, 3 kalimat padahal artinya lain. Jadi kami bagi. Jadi ini kalau ikhlas nih tentang di diri kita. Kita punya penyakit ginjal, mungkin usus buntu, kista, itu harus ikhlas. Jadi kita ikhlas, jangan membatin. Supaya apa? Kalau kita terlalu membatin, kalau kita kistanya akan berkembang. Kalau kita punya kanker terlalu membatin, itu akan berkembang. Jadi kita kalau memikirkan ada ketentuan waktu 1 menit, mungkin 2 menit, 5 menit, 10 menit, ada ketentuan dari kami nanti yang mengaturkan. Kalau kepengen berlatih, nanti ada gurunya juga yang melatih. Nah itu melatih tentang ini. Jadi kawan-kawan, sahabat-sahabat Siga dimanapun Anda berada saat ini, ngerti sabar, ngerti ikhlas. Ikhlas ketentuannya di bagian tentang penyakit, tentang di dalam tubuh kita. Nah itu, jadi paham semuanya kawan-kawan lah. Jadi otak kita itu kadang kebingungan, jadi dia bingung menerima data. Akal pikir kita, paham pengertian kita ini bingung. Antara ikhlas dan sabar itu disamakan. Jadi ini benar-benar dipisahkan biar lebih mendetail. Ibarat sepeda motor itu, kita benar-benar kumparan kabelnya itu dipisahkan. Ini harusnya ke sini, ini harusnya ke sini, ini harus, jangan dijadikan satu. Nanti otak kita kebingungan untuk menafsir dan mengartikannya. Nah itu di buku Mutiara Suci Alam dan Sinar Suci Alam akan mengulas tentang itu. Nah paling tidak juga dari penjelasan ini kita tahu tentang sabar dan ikhlas itu seperti apa. Nah, yang selama ini mungkin belum dijelaskan dan diuraikan secara mendetail, sehingga kita kebingungan untuk menghadapi sebuah permasalahan. Nah, bagaimana menghadapi permasalahan ini juga ada di buku itu. Tempo waktu menghadapinya juga ada, supaya jangan jadi penyakit atau mengundang penyakit lain. Nah itu sahabat-sahabat Siga dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu dapat ketenangan hati, ketenangan jiwa, ketenangan pikiran. Amin ya rabbal alamin.